Gibran tak punya etika, Jokowi mencela-mencele, bilang harusnya netral, tapi Jokowi malah mau kampanye, kan bego. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Masa ya mengajukan sebuah pertanyaan tapi tidak ada latar belakang dan penjelasan apapun di awal. Tahu-tahu langsung bertanya bagaimana cara mengatasi greenflation. Lah ini apa-apaan coba? Lah ini kan pertanyaan yang disengaja untuk menjebak, bukan untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Kan itu. Mengapa semua itu dilakukan oleh seorang presiden? Apakah presiden ini sudah benar-benar menjadi bagian dari juru kampanye anaknya? Tetapi bagaimana David bisa menang melawan Goliat? Ada perasaan di dada banyak masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap kebijakan Jokowi yang condong mematikan demokrasi di negeri ini. Jokowi tidak akan netral. Itu yang saya lihat sejak lama. Gimana bisa netral? Wong anaknya aja ada di sana. Demokrasi kita ini sudah rusak. Sistemnya sudah dihancurkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlawanan untuk memenangkan pasangan calon yang akan memperbaiki sistem ini kembali ke rel yang benar. Salam perlawanan. Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mendapatkan sentimen negatif paling besar dibandingkan dua rivalnya, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta Convention Center, JCC Senayan, Jakarta, Minggu 21 Januari. Berdasarkan analisis debat Cawapres 2024 oleh Drone Emprit di media sosial Twitter yang dilakukan Minggu 21 Januari, pukul 19 sampai 22 WIB, sebanyak 60% dari percakapan di X tentang Gibran adalah negatif, 33% positif dan hanya 7% yang netral. Dari analisis Drone Emprit, para pengguna X memberikan sentimen negatif karena sikap dan tindakan Gibran selama debat berlangsung. Mereka mengkritik Gibran karena melanggar aturan debat dengan meninggalkan podium untuk berbicara. Gibran juga dinilai tidak memiliki adab dan menggunakan gaya yang konyol dalam debat Cawapres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mayoritas mendapatkan sentimen positif dengan 79% percakapan di X tentang Mahfud MD yang mendukung, 12% negatif dan 9% netral. Bahkan menurut pengamat transisi energi Institute Essential Services Reform (IESR), Fabi Tumiwa menyebut pernyataan Gibran soal greenflation di debat Cawapres ada inkonsistensi, asal nanya dan sengaja untuk menjebak. Menurut Fabi, greenflation bukan hal yang harus dilebih-lebihkan, sebab inflasi selalu terjadi. Misalnya distribusi BBM yang terkendala bisa menciptakan kenaikan harga dan sudah tugas pemerintah untuk mengatasi inflasi. Melihat kritikan dan sentimen negatif Gibran, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sampai panik dan melakukan lawatan ke sejumlah daerah di Provinsi Jateng sejak Senin 22 Januari sebagai bentuk penghapusan jejak dari Ganjar Pranowo. Bahkan Jokowi sampai menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024. Padahal Presiden setiap kesempatan selalu menyampaikan ke publik, bahkan baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, Presiden mengumpulkan KPU, Bawaslu di Istana Negara. Presiden kumpulkan PJ, Bupati, Gubernur, Wali Kota di Istana Negara. Petinggi-petinggi TNI Polri di Istana Negara. Menyampaikan tentang pentingnya ASN netral pada pemilu 2024. Tapi pernyataan Jokowi terkait Presiden boleh memihak dan berkampanye sangat kontraproduktif dengan pesan yang disampaikan pada pejabat negara lainnya. Dari segi etikanya itu tadi, bagaimana Pak Presiden melarang minta TNI Polri, ASN, KPU, Bawaslu netral, sementara beliau sendiri mau turun kampanye untuk calon tertentu? Kacau kan jadinya? Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pun menegaskan pemilu tidak akan berlangsung secara jujur dan adil bila ada kekuatan seorang presiden dikerahkan dalam masa kampanye. Memang mencela-mencela nggak jelas yang dilakukan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi sampai melakukan blunder dengan mengklarifikasi pernyataannya sendiri yang mendapatkan sebuah reaksi negatif dari masyarakat secara mayoritas. Blunder ini diakibatkan karena panik dan biasanya orang melakukan kesalahan blunder karena mereka sedang tertekan.
Pertanyaan saya, apa yang membuat Presiden Jokowi tertekan? Apakah karena dia memikirkan rakyat? Sepertinya sudah tidak lagi, tapi dia melakukan hal yang sepertinya di luar dari kemampuannya, yaitu mencoba untuk netral. Padahal dia tidak netral sama sekali. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, "Pret." Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah. Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah. Yang lucunya, dibuktikan oleh dirinya sendiri dalam berbagai momen.
Ini kayak orang pakai topeng tapi lantas dibuka sendiri ya guys. Bagaimana menurut Anda?